Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri yaitu Yudi Pratama NIM 119004, yang kedua Muhammad Alif Saifullah NIM 111912, yang ketiga yaitu M Asa Muhtadi NIM 111915, dan yang keempat yaitu Bagus Septiawan NIM 111916, dan yang kelima yaitu Ina Mukhlisah NIM 111925, dan yang keenam yaitu Maulani Karismatun Nisa NIM 111930, dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu Aditya Ramadhani Arfianto NIM 119035. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai gadai dan hipotek. Yang pertama yaitu mengenai gadai. Gadai menurut pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas nama suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh kreditur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas hutangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lainnya, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan. Baik, saya akan melanjutkan dari pengertian gadai. Petikan pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lanjutannya, hak gadai hapus apabila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Kemudian pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai itu tidak dapat dibagi-bagi, meskipun utang itu dapat dibagi antara para ahli waris debitur atau para ahli waris kreditur. Ahli waris debitur yang telah membayar bagiannya tidak dapat menuntut kembali bagiannya dalam barang gadai itu sebelum utang itu dilunasi sepenuhnya. Di lain pihak, ahli waris kreditur yang telah menerima bagiannya dan piutang itu tidak boleh mengembalikan barang gadai itu atas kerugian sesama ahli warisnya yang belum menerima pembayaran. Kemudian pengertian gadai dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia atau singkat KUBI. Gadai berarti pinjam meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. Jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman. Kemudian dasar hukum dari gadai. Di dalam peraturan perundang-undangan, dasar hukum gadai dapat kita lihat dalam pasal sebagai berikut. Yang pertama, pada pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan pasal 1160 buku 2 KUH Perdata. Kemudian artikel 1996 VV titel 19 buku 3 NBW. Kemudian peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan pegadaian. Kemudian peraturan pemerintahan nomor 10 tahun 1970 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan. Kemudian
Peraturan Pemerintahan Nomor 103 atau Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum atau Perum Pegadaian. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang objek gadai, yaitu jika tuntutan pasal 1150 KUH Perdata dan pasal 1152 ayat 1, pasal 1152, pasal 1153 dan pasal 1158 ayat 1 KUH Perdata dihubungkan, maka semua kebendaan bergerak dapat dikatakan sebagai objek hukum hak gadai seperti apa yang telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972. Namun di dalam surat edaran tersebut menjelaskan bahwa tidak semua jenis kebendaan bergerak dapat dibebani dengan gadai. Kebendaan bergerak yang dimaksud adalah kebendaan bergerak yang berwujud atau bertubuh dan kebendaan bergerak yang tidak berwujud atau bertubuh berupa piutang atau tagihan-tagihan dalam bentuk surat-surat berharga. Kemudian terjadinya gadai disebabkan karena adanya penyerahan benda gadai kepada kreditur sebagai pemegang gadai dan kekuasaan benda jaminannya berada di pemegang gadai. Apabila benda jaminan telah keluar dari kekuasaan kreditur, maka secara tidak langsung hutang debitur lunas. Adanya perjanjian gadai tersebut, maka diperlukan juga adanya barang jaminan. Jaminan yang digunakan dalam gadai yaitu seluruh barang bergerak yang terdiri dari: pertama, benda bergerak berwujud, yaitu benda yang dapat dipindah-pindahkan seperti contohnya kendaraan atau benda-benda seperti meja, kursi. Kemudian yang kedua, benda bergerak yang tidak berwujud seperti surat-surat berharga, contohnya BPKB atau sertifikat rumah atau Dimungkinkan gadai atas kebendaan bergerak yang tidak berwujud dinyatakan dalam ketentuan pasal 1150 KUH Perdata dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 1152 ayat 2, pasal 1152 dan pasal 1153 KUH Perdata. Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa kebendaan bergerak yang tidak berwujud berupa hak tagihan atau piutang, surat-surat berharga, dan dapat pula digadaikan sebagai jaminan utang. Untuk selanjutnya, hipotek. Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan yang termuat dalam pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Baik, saya akan melanjutkan hipotek. Yang dapat dibebani dengan hipotek hanyalah yang pertama, barang-barang tak bergerak yang dapat diperdagangkan beserta semua yang termasuk bagiannya, sejauh hal yang tersebut berakhir ini dianggap sebagai barang yang tak bergerak. Poin kedua yaitu hak pakai hasil barang-barang itu dengan segala sesuatu yang termasuk bagiannya. Poin ketiga yaitu hak numpang karang dan hak usaha.
Yang keempat, bunga tanah yang berutang, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk hasil tanah. Yang kelima, hak sepersepuluhan. Yang keenam, bazar atau pekan raya yang diakui oleh pemerintah beserta hak istimewanya yang melekat, yaitu pasal 1164 Undang-Undang Hukum Perdata. Barang bergerak tidak dapat dibebani hipotek. Kebendaan bergerak dapat dibagi dalam dua golongan. 1. Benda bergerak karena sifatnya, yaitu benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan, misalnya buku, pensil, meja, kursi, dan lain-lain. Termasuk juga sebagai benda bergerak ialah kapal-kapal, perahu-perahu, gilingan-gilingan, dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu dan sebagainya. Jadi jelas bahwa yang dimaksud dalam pasal KUH Perdata tersebut bahwa benda-benda bergerak yang telah saya sebutkan itu tidak dapat dibebani hipotek. Dua, benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Misalnya A. Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak. B. Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan. C. Penagihan-penagihan atau piutang-piutang. D. Saham-saham dan saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang dan lain-lain. Lanjut, hipotek hapus. 1. Karena hapusnya perikatan pokoknya. Jadi, hipotek itu bisa hapus karena hapusnya perikatan. 2. Karena pelepasan hipotek itu oleh kreditur. Jadi, hipotek itu bisa hapus karena kreditur yang melepaskan hipotek tersebut. 3. Karena pengaturan urutan tingkat oleh pengadilan dan seterusnya. Jadi, hipotek juga bisa hapus karena pihak yang berwajib, seperti pengadilan dan seterusnya. Baik, itu semua penjelasan dari kelompok 3 mengenai gadai dan hipotek. Apabila ada kesalahan tutur kata dari kelompok 3, saya mewakili kelompok 3 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.